Terletak di ujung utara Afrika, Tunisia menjadi salah satu negara dengan penghasil zaitun terbanyak di dunia. Tak hanya kaya akan komoditas zaitun, Tunisia menjadi sasaran wisatawan yang ingin berlibur dan nuansa histori pada bangunan-bangunan reruntuhan Romawi yang masih terawat. Nama Tunisia berasal dari ibu kotanya, Tunis, yang terletak di pantai timur laut Tunisia. Secara geografis, ada Aljazair di sebelah barat Tunisia, Libya di sebelah tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah utara dan timur. Jika ditilik dari historisnya, Tunisia sempat menjadi jajahan Perancis pada tahun 1881, yang artinya meskipun Tunisia tetap memiliki pemerintahan lokal, kekuasaan sebenarnya ada di tangan Perancis. Selama puluhan tahun, Tunisia berada di bawah kendali Perancis yang membuat kebijakan dan mengambil alih sebagian besar sumber daya negara. Dengan keterpurukan ini muncul gerakan nasionalis di Tunisia yang menginginkan kebebasan dari Perancis pada awal abad ke-20. Salah satu tokoh penting dalam gerakan ini adalah Habib Bourguiba yang kemudian menjadi pemimpin utama perjuangan kemerdekaan Tunisia. Dengan langkah ini, Habib mendirikan partai yang disebut Neo Destor pada tahun 1934. Gerakan nasionalis di Tunisia melakukan berbagai cara untuk melawan kekuasaan Prancis, baik melalui protes, diplomasi, maupun perlawanan bersenjata. Sementara itu, Habib Bourguiba dan tokoh nasionalis lainnya aktif bernegosiasi dengan pemerintah Prancis, mengupayakan kemerdekaan melalui cara damai. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara jajahan mulai menuntut kemerdekaan, termasuk Tunisia. Prancis yang semakin melemah akibat perang mulai menghadapi tekanan dari berbagai negara jajahannya. Dari situ, Tunisia memanfaatkan situasi ini untuk semakin menuntut kemerdekaan. Pada pertengahan 1950-an, setelah tekanan politik dan diplomasi yang semakin kuat, Prancis akhirnya setuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tunisia. Pada 20 Maret 1956, Tunisia secara resmi merdeka dari Prancis. Habib Bourguiba kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Tunisia. Dan setahun kemudian, pada tahun 1957, Tunisia berubah menjadi republik dengan Bourguiba sebagai presiden pertamanya. Sejak tahun 2011, pasca revolusi Tunisia yang juga dikenal sebagai revolusi Melati, Tunisia mengalami berbagai perubahan secara besar-besaran. Revolusi ini menjadi pemicu Arab Spring, gelombang protes di dunia Arab yang menuntut reformasi dan keadilan. Demonstrasi massal kemudian dipicu oleh kematian Mohamed Bouazizi pada tanggal 4 Januari 2011. Seorang pedagang buah di pasar yang melakukan bakar diri pada tanggal 17 Desember 2010 sebagai bentuk protes-protes terhadap ketidakadilan, korupsi, dan perlakuan yang tidak adil yang dia dan banyak warga Tunisia alami setiap hari. Sebelumnya, seorang petugas polisi wanita menyita barang dagangannya dengan alasan bahwa dia tidak memiliki izin berjualan. Akibatnya, sikap Bouazizi ini menjadi pemicu gelombang protes besar-besaran di Tunisia. Ribuan orang turun ke jalan di seluruh negeri menuntut reformasi, mengakhiri korupsi, dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Setelah beberapa minggu, tekanan dari rakyat memaksa Presiden Tunisia saat itu, Zain Al-Abidin Ben Ali, untuk mengundurkan diri dan melarikan diri ke Arab Saudi pada 14 Januari 2011. Aksi pembakaran diri Bouazizi tak hanya memantik revolusi di Tunisia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan protes di banyak negara Arab lainnya, seperti Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Dari revolusi 2011, Tunisia mengalami berbagai perubahan politik. Meskipun berhasil menjadi satu-satunya negara Arab yang berhasil mempertahankan demokrasi setelah Arab Spring, Tunisia tetap menghadapi ketidakstabilan politik. Pergantian pemerintah yang sering terjadi, konflik antar partai politik, dan protes terus berlangsung yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial negara ini. Bahkan, Tunisia telah menghadapi beberapa serangan teroris besar dalam dekade terakhir, terutama setelah revolusi 2011. Kelompok ekstremis melakukan serangan terhadap wisatawan, aparat keamanan, dan penduduk lokal.
Ribuan warga Tunisia dilaporkan bergabung dengan kelompok-kelompok milisi di Suriah dan Irak. Mengingat jumlah penduduk Tunisia saat ini sekitar 12,2 juta orang, meskipun angka ribuan mungkin tampak kecil dibandingkan total populasi. Hal ini masih mencerminkan isu serius terkait radikalisasi yang mempengaruhi sebagian kecil penduduk negara ini. Populasi Tunisia pada dasarnya adalah Berber Arab. Namun selama berabad-abad, Tunisia telah menerima berbagai gelombang imigrasi yang meliputi Fenisia, Afrika Sub-Sahara, Yahudi, Romawi, Vandal, dan pengungsi Muslim dari Sisilia. Menetap di Al-Sahil, setelah tanah air mereka direbut oleh Normandia pada tahun 1091. Mayoritas populasi Tunisia memeluk agama Islam yang dipresentasikan sekitar 98% adalah Muslim. Sebagian besar orang Tunisia termasuk dalam mazhab Maliki Islam Sunni. Sisanya Kristen dan Yudaisme. Mereka menggunakan bahasa Arab adalah bahasa resmi, dan sebagian besar penduduk asli menuturkan bahasa Arab Tunisia. Faktanya, Arabisasi budaya negara Tunisia sebagian besar telah selesai pada akhir abad ke-12. Hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari populasi yang bermukim di daerah selatan masih menggunakan bahasa Berber. Sistem pemerintahan Tunisia menganut sistem republik parlementer, di mana kekuasaan dibagi antara presiden, perdana menteri, dan parlemen. Presiden Tunisia adalah kepala negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan menjabat selama 5 tahun. Sementara itu, perdana menteri selaku kepala pemerintahan yang bertanggung jawab menjalankan urusan sehari-hari pemerintah yang ditunjuk oleh presiden yang sebelumnya dengan persetujuan parlemen. Parlemen Tunisia disebut Majelis Perwakilan Rakyat. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan bertugas membuat undang-undang serta mengawasi pemerintah. Parlemen memiliki kekuasaan besar, terutama dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan menyetujui anggaran negara. Negara yang dipimpin oleh Kais Saied ini pernah menjadi satu-satunya negara demokrasi di Afrika Utara hingga tahun 2021. Dalam hal perekonomian, Tunisia memiliki ekonomi yang terdiversifikasi dengan baik, meskipun tetap didominasi oleh hanya beberapa sektor besar. Ekonomi mereka sangat bergantung pada ekspor mineral, terutama minyak bumi dan fosfat. Sektor manufaktur yang berkembang banyak menerima banyak investasi dan produk pertanian. Pertanian menjadi salah satu sektor vital bagi ekonomi Tunisia. Banyak orang di Tunisia bekerja di sektor ini, terutama dalam produksi buah zaitun, gandum, kurma, dan buah-buahan lainnya. Seperti yang udah kita singgung di awal, Tunisia dikenal sebagai salah satu produsen minyak zaitun terbesar di dunia. Meski perannya sangat vital, pertanian di Tunisia seringkali terpengaruh oleh cuaca ekstrim seperti kekeringan yang membuat hasil panen tidak stabil. Tunisia memiliki beberapa sumber daya alam seperti fosfat yang digunakan untuk membuat pupuk. Selain sektor pertanian, Tunisia menjadi negara dengan salah satu produsen fosfat terbesar di dunia. Dan ekspor fosfat adalah sumber pendapatan penting bagi Tunisia. Sayangnya, industri fosfat juga sering mengalami masalah, seperti pemogokan pekerja yang mengganggu produksi dan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, Tunisia memiliki beberapa sektor industri, termasuk manufaktur tekstil, otomotif, dan elektronik. Tekstil adalah salah satu produk ekspor utama Tunisia, terutama pakaian dan kain yang diekspor ke negara-negara Eropa. Banyak perusahaan asing, terutama dari Eropa, mendirikan pabrik di Tunisia karena dianggap upah tenaga kerja di Tunisia yang lebih murah. Meskipun terdengar mapan, ternyata tingkat pengangguran di Tunisia, terutama di kalangan pemuda, sangat tinggi. Banyak lulusan universitas kesulitan mendapatkan pekerjaan, yang menyebabkan frustasi dan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Plus, Tunisia juga mengalami inflasi, yang berarti harga barang-barang kebutuhan pokok terus naik. Hal ini membuat hidup lebih sulit bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Dilaporkan, Tunisia punya banyak utang kepada lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional. Negara ini terus berupaya menstabilkan ekonominya, namun tetap harus bergantung pada pinjaman luar negeri untuk mendukung anggaran negara. Sementara utang luar negeri telah dikendalikan, negara ini terus menderita ketidakseimbangan regional antara wilayah utara dan Al-Sahil yang lebih subur dan lebih maju secara ekonomi, dan wilayah tengah dan selatan yang gersang, yang lebih sedikit dalam keuntungan alam. Pemerintah Tunisia telah mencoba melakukan reformasi ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah ini. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk mengurangi subsidi pada bahan bakar dan makanan serta meningkatkan pajak. Lagi-lagi, kebijakan ini seringkali tidak populer karena berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah juga berusaha menarik lebih banyak investasi asing dengan menawarkan insentif kepada perusahaan asing yang ingin mendirikan bisnis di Tunisia. Tetapi ketidakstabilan politik dan ekonomi sering membuat investor ragu.